Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Krisnawuri dengan NPM 17754029, Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan atau diambang kehancuran dan kematian akibat adanya sebuah virus. Ya, virus itu bernama COVID-19 atau virus corona. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 yang lalu. Virus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, pneumonia berat, hingga kematian. Virus baru ini menyerang manusia di segala usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan lansia. Penyebaran virus ini termasuk sangat cepat dan termasuk ada di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto menyampaikan update data kasus corona di Indonesia pada tanggal 6 Mei 2020. Terdapat 12.438 orang positif corona. Penularan virus ini dapat melalui udara dengan batuk dan bersin, melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Akibat dari virus corona atau COVID-19 ini, dunia mengambil kebijakan yaitu lockdown atau karantina wilayah dan social distancing atau jarak sosial. Setidaknya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjangkitnya virus tersebut. Di antaranya, yang pertama, kita harus memakai masker setiap keluar dari rumah. Yang kedua, jika bersin atau batuk ditutup menggunakan sikut tangan. Yang ketiga, jaga jarak sekitar 1 meter atau lebih dengan orang lain. Yang keempat, pada saat di tempat umum, jauhi orang yang sakit, batasi kontak dekat dan sering cuci tangan. Dan juga sebisa mungkin jauhi keramaian. Dan yang terakhir, hindari bersentuhan, bersalaman, atau cium pipi. Jika merasa sakit, demam, atau batuk, segeralah pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Menurut Kementerian Koperasi, jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang terdiri dari perdagangan, restoran, bangunan, fashion, dan lain-lain. Dan dari angka tersebut, diketahui sekitar 37.000 lebih pelaku UMKM-nya melapor kepadanya karena mereka merasa tidak dapat bertahan dalam pandemi COVID-19 ini. Menurut Vicky Satari, selaku staf Menteri Koperasi dan UMKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, ia mengatakan bahwa angka tersebut akan bertambah seiring dengan penyebaran COVID yang semakin hari akan semakin terus bertambah. Dari 37.000 pelaku usaha tersebut, 87% diantaranya adalah usaha level mikro yang belum memiliki tabungan usaha atau dapat dikatakan sebagai sedang memulai tahap usaha. Jika dirinci, 56% dari mereka mengalami kesulitan dalam proses penjualan dan berkurangnya minat konsumen untuk membeli produk. Kemudian, 22% kesulitan dalam memperoleh modal karena dalam hal ini kegiatan perbankan juga ditiadakan dan jika meminjam ke pihak lain, pihak itu kemungkinan juga mengalami kesulitan perekonomian. Kemudian, 15% memiliki kesulitan dalam pendistribusian karena sedang diadakan PSBB. Lalu, 7% kesulitan dalam bahan baku karena banyak supplier yang menutup akses jual belinya. Selain itu, banyak buruh atau anggota yang terpaksa harus di-PHK dan banyak sekali kasus kriminalitas seperti begal atau maling karena
perekonomian mereka yang juga terganggu. Di samping dampak negatif yang ada, masih terdapat peluang usaha bagi UMKM yang mungkin dapat menjanjikan pada saat seperti ini. Di antaranya adalah yang pertama, peluang usaha produksi masker kain. Siapa sangka masker kain saat ini menjadi barang yang paling dicari. Masker diklaim sebagai barang pelindung untuk melindungi kita dari tetesan air yang keluar dari mulut kita maupun orang lain. Pada saat ini, masker medis hanya diperuntukkan orang yang sakit dan tenaga medis. Orang yang sehat lebih dianjurkan untuk memakai masker kain. Maka dari itu, masker kain saat ini diburu oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu peluang usaha rempah-rempah. Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan tubuh. Maka dari itu, masyarakat kebanyakan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami, yaitu dengan ramuan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk membuat usaha seperti minuman dari rempah-rempah maupun rempah-rempah kering siap seduh. Dalam masa pandemi ini, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya atau solusi untuk membantu para pelaku UMKM. Ruli Irawan, selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, merilis e-form yang dapat diakses pelaku UMKM guna untuk kepentingan pendataan. Pendataan ini dibuat agar pemerintah lebih mudah memberikan bantuan dengan sasaran yang tepat. Karena di dalam e-form memuat data pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha yang merasa mengalami hambatan dalam pandemi COVID-19 dapat mengisi e-form tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana hingga 150 triliun untuk dunia usaha termasuk UMKM. Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan di antaranya relaksasi, restrukturisasi kredit, subsidi bunga kredit, penundaan bayar kredit, tambahan kredit modal kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay at home, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.